Sahabat cerita Momo, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Pernah nggak sih kalian berada di posisi di mana kalian harus menahan tawa saat melihat orang yang paling kalian benci terkena karma? Kalau pernah, coba komen, pernah, di bawah ya. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana aku, Rina, berhasil membalas dendam pada mertuaku yang gila harta, hanya karena mereka mendengar satu kabar tak terduga. Semua berawal dari Budi, suamiku, yang diam-diam memberiku kejutan sebuah rumah mewah. Aku tidak tahu bahwa postingan foto sederhana di media sosial akan mengubah segalanya. Tanpa pikir panjang, mertuaku, Tuan dan Nyonya Dharma, langsung menjual semua yang mereka punya dan datang ke rumahku, membawa semua barangnya. Mereka berkata, akhirnya, kita bisa tinggal di rumah mewah. Aku hanya bisa menahan tawa, karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu adalah sebuah jebakan. Sebelum kita lanjut ke bab pertama, ayo bantu aku naikkan semangat. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa komen di bawah, nama, asal kota, dan hadir. Biar aku tahu siapa saja yang penasaran sama cerita ini. Rina menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca setinggi langit-langit. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca yang sejuk, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pemandangan itu nyata. Di bawah sana, kota Jakarta yang pada terlihat seperti lautan bintang di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan, membentuk labirin cahaya yang tak berujung. Napasnya terembus, menciptakan kabut tipis yang langsung menghilang, seiring dengan bisikan hatinya yang masih tak percaya. Ini semua milik kita, Rina. Suara Budi, suaminya, memecah keheningan. Budi melingkarkan lengannya di pinggang Rina, menempatkan dagunya di bahu wanita itu. Aroma parfumnya yang maskulin dan hangat mengisi ruang, membuat Rina merasa semakin nyaman. Aku masih merasa seperti sedang bermimpi, Mas, jawab Rina, suaranya bergetar. Dulu, kita hanya bisa melihat pemandangan ini dari foto-foto di majalah. Sekarang, Budi tersenyum, lalu mengecup pipi Rina dengan lembut. Sekarang, kita bisa melihatnya setiap malam. Ini hadiah untuk semua perjuangan kita. Untuk semua keringat dan air mata yang kita korbankan. 5 tahun yang lalu, Rina dan Budi memulai hidup mereka dari nol. Mereka memulai bisnis kecil-kecilan di sebuah ruko sempit yang jauh dari pusat kota. Saat itu, mereka hanya punya satu impian, memiliki tempat tinggal yang layak, sebuah rumah yang bisa mereka sebut rumah, tanpa beban cicilan yang mencekik. Rina bekerja siang dan malam, melupakan liburan, melupakan kumpul bersama teman-teman. Sementara Budi, ia adalah sosok pekerja keras yang tak pernah kenal lelah. Selalu menjadi penyemangat saat Rina merasa ingin menyerah. Impian itu terasa begitu jauh, bagai fata morgana di gurun pasir. Namun, berkat kegigihan dan keberanian mereka, bisnis itu perlahan berkembang. Dari ruko sempit, mereka pindah ke kantor yang lebih besar. Dari bisnis lokal, mereka merambah ke pasar internasional. Dan kini, di hadapan mereka, berdiri sebuah rumah megah di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Rumah itu adalah kejutan dari Budi. Ia diam-diam mengurus semua proses pembelian, memastikan semua surat-surat selesai tanpa Rina curigai. Budi ingin melihat ekspresi Rina saat pertama kali melihat rumah impian mereka terwujud. Malam ini, Budi mengajak Rina pergi makan malam, tetapi ia justru mengemudikan mobilnya menuju kawasan perumahan ini. Selamat datang di rumah kita, sayang, kata Budi saat mereka melangkah masuk. Seketika, Rina tak bisa berkata-kata. Lantai marmer putihnya memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang megah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan abstrak yang menawan. Ruang keluarga begitu luas, dengan sofa-sofa empuk berwarna abu-abu yang menghadap ke jendela besar. Dapur modern dengan kitchen set berwarna hitam mengkilap terlihat sangat canggih. Semuanya terasa sempurna. Mas, ini serius? Rina bertanya, masih terkejut. Budi mengangguk sambil tersenyum. Serius. Semua yang ada di sini, aku pilih khusus untukmu. Dapur ini, tempat di mana kau akan memasak dengan bahagia. Ruang keluarga ini, tempat di mana kita akan menghabiskan malam minggu sambil menonton film. Dan kamar tidur itu. Budi menggandeng tangan Rina menuju sebuah pintu. Tempat di mana kita akan mengakhiri hari dengan tenang. Kamar tidur mereka sangat luas, dengan ranjang berukuran king size dan pemandangan kolam renang pribadi di bawahnya. Jendela-jendela yang besar memungkinkan cahaya bulan masuk, menciptakan nuansa romantis. Di balkon kecil,
terdapat 2 kursi santai. Rina membayangkan dirinya duduk di sana sambil minum teh di sore hari. Ini lebih dari yang pernah aku impikan, Mas, kata Rina. Air matanya mulai menggenang. Makasih banyak. SSST, jangan menangis. Budi mengusap air mata Rina dengan ibu jarinya. Kau pantas mendapatkan ini. Kau dan aku, kita pantas mendapatkan ini. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan berkeliling di dalam rumah. Rina mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Ia memotret Budi yang sedang duduk di sofa, pemandangan kota, dan bahkan sebuah foto selfie dirinya di balkon. Ia merasa sangat bahagia sehingga ia ingin membagikan momen ini. Tanpa berpikir panjang, Rina mengunggah foto selfie itu di media sosial dengan caption sederhana, "Finally, home sweet home." Rina tidak tahu, foto itu akan menjadi bumerang. Di latar belakang fotonya, terlihat sedikit bayangan jendela besar dan lampu kristal yang mencolok. Ia pikir tidak ada yang akan menyadarinya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Tuan Dharma dan Nyonya Dharma sedang asyik menonton televisi. Mereka adalah mertua Rina, orang tua Budi. Selama ini, mereka selalu hidup dalam kesederhanaan. Hidup mereka selalu dipenuhi dengan keluhan dan iri hati terhadap kekayaan orang lain. Mereka selalu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Lihat tetangga kita, Pak, kata Nyonya Dharma. Anaknya baru lulus, sudah bisa beli mobil. Anak kita sudah menikah, tapi hidupnya masih begitu-begitu saja. Rumahnya kecil, mobilnya biasa saja. Tuan Dharma menghela napas. Sudah, Bu, jangan selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Budi dan Rina sudah berusaha keras. Berusaha keras apanya? Mereka kan sudah menikah 5 tahun. Seharusnya mereka sudah kaya raya. Nyonya Dharma menggerutu. Ia sangat mengharapkan Budi dan Rina menjadi kaya raya agar mereka bisa menikmati kekayaan anak mereka. Saat itu, ponsel Nyonya Dharma berbunyi. Ada notifikasi dari media sosial. Ia membukanya, dan matanya langsung terbelalak melihat unggahan Rina. Ia membesarkan layar ponselnya, memerhatikan setiap detail pada foto itu. Ada lampu kristal, lantai marmer, dan jendela besar. Nyonya Dharma langsung mengenali pemandangan yang ada di foto itu, pemandangan kota dari sebuah gedung di kawasan elit. Pak, lihat ini. Nyonya Dharma berteriak histeris, menyodorkan ponselnya ke Tuan Dharma. Tuan Dharma mengambil ponsel itu dan melihat unggahan Rina. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Ini kan foto dari area perumahan. Ini rumah baru Rina dan Budi. Mereka tidak bilang kalau mereka beli rumah mewah. Nyonya Dharma memekik. Pantas saja mereka tidak pernah mengajak kita makan malam di luar lagi. Mereka sudah punya banyak uang sekarang. Kedua pasutri itu saling pandang dengan mata yang berbinar. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benak mereka. Bu, bagaimana kalau kita jual saja rumah ini? Kata Tuan Dharma. Rumah Rina dan Budi besar, pasti banyak kamar kosong. Lagi pula, mereka anak kita, mereka pasti tidak keberatan kalau kita tinggal bersama mereka. Nyonya Dharma mengangguk-angguk setuju. Ide bagus. Pak, kita jual saja rumah ini. Kita bisa hidup nyaman di sana. Tidak perlu lagi memikirkan uang. Kita bisa berenang di kolam renang setiap hari, makan di restoran mewah, dan membeli barang-barang yang kita suka. Mereka tidak memikirkan perasaan Rina dan Budi. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan malam dengan merencanakan semuanya. Mereka akan menghubungi agen properti besok dan menjual rumah mereka secepatnya. Keesokan paginya, Rina terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia melihat Budi yang masih terlelap. Rina tersenyum, lalu mengecup kening suaminya. Pagi ini, ia dan Budi akan pergi ke kantor. Mereka tidak ingin terlalu berlama-lama liburan. Mereka ingin segera kembali bekerja. Saat sedang menyiapkan sarapan, ponsel Rina berdering. Nama, Mama Dharma, muncul di layar. Rina mengangkatnya dengan senyum. Halo, Ma. Ada apa? Rina bertanya. Suara Nyonya Dharma terdengar sangat ceria di seberang sana. Rina, Mama ada kabar gembira untuk kalian berdua. Kabar gembira apa, Ma? Rina bertanya, penasaran. Nanti Mama akan ceritakan langsung. Oh iya, Mama dan Papa sudah dalam perjalanan ke rumah kalian. Sampai ketemu nanti ya, sayang. Nyonya Dharma langsung mematikan panggilan,
membuat Rina kebingungan. Rina menatap ponselnya, mengerutkan dahi. Kenapa mertuanya tiba-tiba datang? Dan kabar gembira apa yang mereka maksud? Rina tidak tahu bahwa kabar itu akan menjadi awal dari bencana. Sementara itu, di sebuah mobil yang dipenuhi dengan barang-barang, Tuan Dharma dan Nyonya Dharma sedang dalam perjalanan menuju rumah Rina. Mereka tersenyum puas, membayangkan hidup mewah yang akan mereka jalani sebentar lagi. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka tuju adalah sebuah jebakan. Pintu rumah Rina dan Budi tiba-tiba diketuk dengan tidak sabar. Rina yang sedang mencuci piring di dapur langsung mematikan keran, mengerutkan dahi. Ia melirik jam di dinding. Pukul 9 pagi. Masih terlalu pagi untuk ada tamu. Apalagi, mertuanya bilang mereka baru dalam perjalanan. Rina berjalan perlahan ke pintu depan, memandang dari balik lubang intip. Ia terkejut melihat dua wajah yang sangat familiar, Tuan dan Nyonya Dharma, berdiri di sana dengan senyum lebar. "Ma, Papa." Rina membuka pintu, masih dipenuhi rasa bingung. "Kok cepat sekali sampai?" Katanya masih di jalan. Nyonya Dharma terkekeh. "Ah, kami naik taksi, Nak. Kan sudah tidak punya mobil lagi," katanya riang tanpa beban. Kata-kata itu seolah menampar Rina, membuatnya semakin terkejut. Rina melihat ke jalanan, dan di sana, sebuah truk besar berisi perabotan dan koper-koper milik mertuanya sedang mundur perlahan. Tuan Dharma sudah bersiap-siap untuk mengarahkan sopir truk. "Ini ada apa ya, Ma?" tanya Rina, suaranya pelan dan menuntut penjelasan. Budi yang mendengar keributan dari ruang tengah, segera menghampiri. Ia membeku di tempat saat melihat mertuanya dan truk yang penuh dengan barang. Nyonya Dharma, tidak menyadari ketegangan di antara Rina dan Budi, dengan santai melangkah masuk ke dalam rumah. Sepatunya yang kotor menginjak lantai marmer putih yang bersih. "Ayolah Rina, jangan pasang muka begitu. Mama sama Papa mau pindah ke sini. Kami sudah menjual rumah kami." "Jual rumah?" Budi akhirnya bersuara, suaranya lebih keras dari biasanya. "Kenapa, Pak? Kenapa kalian tidak bilang apa-apa?" Tuan Dharma tersenyum puas. "Kami ingin memberi kalian kejutan, Nak. Lagi pula, kenapa harus punya dua rumah kalau kita bisa tinggal di satu tempat? Rumah ini kan besar sekali, pasti muat untuk kita semua. Akhirnya, kita bisa tinggal di rumah mewah." Rina menahan napasnya. Wajahnya memerah, tetapi ia berusaha mengendalikan dirinya. Ia menatap Budi yang terlihat sangat marah. Budi berjalan ke arah truk dan berbicara dengan sopirnya. "Kembalikan semua barang-barang ini ke alamat asal. Kami tidak pesan apa-apa." Nyonya Dharma histeris. "Apa-apaan kamu, Budi? Ini barang-barang Mama. Ini barang-barang Papa. Jangan berani-beraninya kamu menyuruh sopir itu untuk mengembalikannya." "Ma, dengarkan Budi." Rina berusaha menenangkan mertuanya, tetapi Nyonya Dharma tidak mau mendengarkan. Ia menuding-nuding Rina dan Budi. "Kalian tidak malu ya? Punya rumah semewah ini tapi tidak mau berbagi dengan orang tua? Dari dulu Mama sudah tahu kalian ini serakah." Nyonya Dharma berteriak-teriak, membuat para tetangga menoleh ke arah rumah Rina. "Ma, bisa kita bicarakan ini di dalam?" kata Budi, suaranya bergetar menahan amarah. "Ini tidak seperti yang Mama pikirkan." "Tidak seperti yang Mama pikirkan bagaimana?" Nyonya Dharma memekik. "Kalian kan sudah pamer-pamer foto di media sosial. Ini kan rumah mewah. Kami mau ikut tinggal di sini." Budi menggelengkan kepalanya. "Ma, kami tidak akan pernah pamer-pamer. Rina hanya mengunggah foto biasa, bukan untuk pamer. Dan, kalian tidak bisa langsung memutuskan untuk pindah begitu saja tanpa bertanya kepada kami." Mendengar kata-kata Budi, Tuan Dharma langsung mengubah taktiknya. "Budi, Rina, kalian jangan begitu. Mama dan Papa sudah tua. Kami hanya ingin menghabiskan sisa hidup kami bersama anak kami. Apa salahnya?" Tuan Dharma memeluk Budi. Budi menatap Rina, dan Rina membalasnya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia ingin membiarkan Budi yang menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Rina menghela napas. "Baiklah. Masuklah, Mama dan Papa. Kita bicarakan ini baik-baik." Rina tahu, keputusannya ini adalah kesalahan. Tetapi ia tidak punya pilihan. Jika ia menolak, mertuanya akan terus berteriak di depan rumahnya, dan ini akan menjadi skandal besar. Nyonya Dharma tersenyum puas, melirik sinis ke arah Rina dan Budi.
Tuan Dharma pun melangkah masuk, meninggalkan sopir truk yang kebingungan di luar. Budi memberikan kode kepada sopir truk itu untuk segera masuk. Mereka memindahkan koper dan perabotan dari truk ke dalam rumah Rina. Ruang keluarga yang luas kini dipenuhi dengan koper-koper yang berantakan, dan beberapa perabotan kuno milik mertuanya. Nah, begini kan lebih baik, kata Nyonya Dharma, duduk di sofa abu-abu Rina. Rumah ini agak kotor ya? Lantainya banyak debu. Rina, tolong bersihkan lantai ini ya. Rina terkejut mendengar permintaan itu. Ia menatap mertuanya, lalu menatap Budi. Budi menggelengkan kepalanya, seolah memberi isyarat bahwa mereka harus bersabar. "Ma, ini rumah kami," Budi berkata dengan nada datar. "Kami baru pindah semalam. Tentu saja masih ada debu." "Ya, tapi kan kalian harusnya sudah bersih-bersih sebelum Mama dan Papa datang." Nyonya Dharma menggerutu. "Oh, iya. Mama mau kamar tidur yang paling besar." "Di mana?" "Itu kamar kami, Ma," Budi berkata dengan hati-hati. "Ya sudah. Kalian pindah ke kamar lain. Kalian kan masih muda, bisa tidur di mana saja." Nyonya Dharma mengibaskan tangannya, seolah memberi perintah. Rina tidak bisa lagi menahan tawanya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tetapi suaranya yang terkekeh-kekeh tetap terdengar. Nyonya Dharma menatap Rina dengan heran. "Kenapa kamu ketawa, Rina? Ada yang lucu?" Nyonya Dharma bertanya, matanya menyipit. Rina menggelengkan kepalanya, berusaha terlihat normal. "Tidak ada, Ma. Saya hanya senang kalian ada di sini." "Sungguh." Rina menahan tawanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi mertuanya jika mereka tahu apa yang akan terjadi nanti. Rumah ini adalah sebuah jebakan, dan ia tidak sabar menunggu saat-saat di mana mereka akan menyadarinya. Bab 3, Awal Mula Penderitaan. Nyonya Dharma menatap Rina dengan curiga, tetapi tawa Rina yang terkesan polos membuatnya mengesampingkan prasangka buruk. "Awas saja kalau kamu macam-macam," gumamnya pelan. "Pak, ayo kita lihat kamar mana yang paling cocok untuk kita." Tuan Dharma mengangguk semangat. Mereka berdua bergegas menuju lantai atas, seolah sedang menjelajahi istana. Rina dan Budi saling berpandangan. Budi menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresi frustrasi terlihat jelas di wajahnya. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" bisik Rina. "Ini sudah keterlaluan." "Sabar, sayang. Mereka sudah terlanjur di sini," jawab Budi, suaranya terdengar lelah. "Kita lihat saja sampai mana mereka berani. Aku sudah punya rencana B." Sementara itu, di lantai atas, Nyonya Dharma membuka satu persatu pintu kamar dengan antusiasme yang membara. "Yang ini terlalu kecil, Pak. Yang ini pemandangannya tidak bagus. Ah, ini pasti kamar Rina dan Budi. Lihatlah, ranjangnya besar sekali." Mereka menemukan kamar utama dan langsung mendeklarasikannya sebagai milik mereka, tanpa izin. Tuan Dharma membaringkan dirinya di ranjang empuk, menghela napas panjang penuh kenikmatan. "Begini rasanya hidup di surga," katanya, memejamkan mata. Nyonya Dharma mengambil posisi di sampingnya, tertawa puas. Mereka merasa telah mencapai puncak kehidupan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Nyonya Dharma bangun dari ranjang dan melihat ke sekeliling. "Pak, ini kok dingin sekali ya? AC-nya di mana?" Tuan Dharma mencari-cari remote AC, tetapi tidak menemukannya. "Mungkin di bawah bantal, Bu," katanya. Nyonya Dharma mencari di bawah semua bantal, tetapi tidak ada. Terdengar suara tawa pelan dari luar pintu kamar. Rina berdiri di sana dengan Budi, menyaksikan tingkah laku mereka. Rina melangkah masuk. "Ma, Papa, kamar ini memang tidak ada remote AC," kata Rina. "Ini sistem pintar, jadi harus pakai aplikasi di ponsel." "Aplikasi? Ponsel apa?" Nyonya Dharma bertanya dengan bingung. Ia hanya tahu cara mengoperasikan ponsel lamanya yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. "Mama tidak punya aplikasi seperti itu." "Biar Budi yang atur, Ma," kata Budi. "Berapa suhunya, Ma?" 20, jawab Nyonya Dharma tanpa pikir panjang. Budi mengangguk, lalu membuka ponselnya. Beberapa detik kemudian, udara dingin mulai mengalir dari AC. Nyonya Dharma merasa bangga. Ia pikir ia sudah berhasil memamerkan kekuasaannya. "Nah, begitu dong," katanya. "Besok, ajarin Mama cara pakai aplikasinya ya."
Baik, Ma, kata Budi, memaksakan senyum. Seiring berjalannya hari, Nyonya Dharma dan Tuan Dharma mulai menyadari bahwa hidup di rumah mewah tidak semudah yang mereka bayangkan. Pertama, mereka harus belajar cara mengoperasikan semua peralatan rumah tangga canggih. Dapur Rina yang modern dengan kompor induksi, microwave, dan oven pintar membuat Nyonya Dharma kewalahan. Ia selalu terbiasa dengan kompor gas dan oven manual. Setiap kali ia mencoba memasak, ia selalu membuat kesalahan. "Rina, kompor ini kenapa tidak nyala?" tanya Nyonya Dharma suatu pagi, frustrasi. "Ma, tekan tombol on dulu, lalu pilih suhunya," jawab Rina, menahan senyum. "Jangan langsung taruh panci." Nyonya Dharma menggerutu, tetapi ia tetap melakukan apa yang Rina katakan. Ia merasa harga dirinya terluka. Kedua, mereka menyadari bahwa rumah mewah ini tidak ada pembantu. Mereka terbiasa dengan Rina yang selalu siap membantu mereka di rumah lama. Di sini, Rina dan Budi bekerja di luar rumah, jadi tidak ada yang bisa mereka suruh. Rumah itu sangat besar, jadi Nyonya Dharma harus menyapu dan mengepel setiap hari, pekerjaan yang paling ia benci. Tuan Dharma harus mencuci piring dan membersihkan kamar mandi. Mereka berdua selalu mengeluh dan membandingkan hidup mereka di rumah lama. Dulu, Rina yang selalu bersih-bersih, keluh Nyonya Dharma pada Tuan Dharma. "Sekarang, kita harus melakukan semuanya sendiri." "Sabar, Bu," kata Tuan Dharma. "Mungkin Rina dan Budi sedang sibuk. Kita kan sudah tua, tidak enak kalau harus menyusahkan mereka." "Tidak enak apanya? Mereka kan anak kita." Nyonya Dharma membentak. "Sudah untung kita mau tinggal di sini." Suatu sore, Nyonya Dharma dan Tuan Dharma duduk di tepi kolam renang. Mereka membayangkan diri mereka sedang berenang, menikmati sinar matahari, dan minum koktail. Tetapi, mereka tidak tahu cara mengoperasikan filter kolam renang. Mereka berdua mencoba memencet semua tombol, tetapi tidak ada yang berfungsi. Akhirnya, mereka menyerah, dan memutuskan untuk hanya merendam kaki mereka di kolam. Airnya dingin dan kotor, karena kolam itu tidak pernah dibersihkan. "Ini kolam renang apa kubangan kerbau?" keluh Nyonya Dharma. "Sudah kotor, airnya dingin." "Sudah, Bu. Nanti kita minta Rina untuk membersihkannya," kata Tuan Dharma. Saat mereka sedang asyik merendam kaki mereka, Budi pulang dari kantor. Ia melihat mereka berdua, dan ekspresinya berubah menjadi datar. "Ma, Papa, kenapa tidak berenang?" tanya Budi. "Ini kolam renangnya rusak, Nak," kata Nyonya Dharma. "Kami tidak tahu cara menghidupkannya." Budi tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menekan beberapa tombol, dan suara mesin filter kolam renang mulai terdengar. Air di kolam mulai bergerak. "Ini juga pakai aplikasi, Ma," kata Budi. "Aplikasi untuk mengendalikan kolam renang." Nyonya Dharma terdiam. Ia merasa malu. Ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Rina dan Budi. Tuan Dharma yang merasa tidak nyaman dengan situasi itu, langsung menarik Nyonya Dharma dari kolam. Malam itu, Nyonya Dharma dan Tuan Dharma tidak bisa tidur. Mereka merasa gerah, tetapi mereka tidak bisa menyalakan AC karena ponsel Budi sudah di mode diam. Mereka berdua mencoba mencari cara lain untuk menyalakan AC, tetapi tidak ada. Akhirnya, mereka menyerah, dan memutuskan untuk tidur dengan jendela terbuka. Tetapi, suara berisik dari luar membuat mereka semakin tidak nyaman. Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi sekali. Mereka tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka pergi ke kamar Rina dan Budi, dan menggedor-gedor pintu dengan marah. "Budi, Rina, bangun. Kalian harusnya sudah bangun. Kalian harusnya sudah siapkan sarapan untuk kami." Nyonya Dharma berteriak. Budi membuka pintu dengan mata yang masih merah. "Ada apa, Ma? Kalian ini tidak sopan. Kalian tidak menghormati orang tua. Kalian tidur nyenyak sementara kami gerah semalaman." Nyonya Dharma memekik. Rina keluar dari kamar mandi, mengenakan piyamanya. Ia menatap mertuanya, lalu menatap Budi. Budi menatapnya, dan Rina mengangguk perlahan. Ini adalah saatnya. Rina harus menunjukkan kepada mertuanya siapa yang berkuasa di rumah ini. "Ma, Papa, dengarkan saya baik-baik," kata Rina, suaranya terdengar dingin dan tajam. "Ini rumah saya, dan ini adalah aturan-aturan di rumah ini. Pertama, tidak ada lagi teriak-teriak. Kedua,
Semua barang-barang kalian harus disimpan di gudang. Ketiga, kalian harus bayar biaya listrik, air, dan makanan. Keempat, jika kalian ingin menggunakan fasilitas di sini, kalian harus bertanya dulu pada kami. Kelima, jika kalian tidak suka, kalian bisa pergi dari sini. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina akan berani mengatakan hal seperti itu. Nyonya Dharma terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Dharma hanya menunduk, tidak berani menatap mata Rina. Mereka menyadari, hidup di rumah mewah ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Rina menatap mereka, lalu tersenyum. Senyum itu tidak terkesan ramah, tetapi sinis. Rina tahu, ini hanyalah awal dari penderitaan mereka. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma menatap Rina dan Budi dengan tatapan kosong. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsu. Rina yang melihat wajah-wajah bingung itu, hanya bisa menahan tawa. Ia dan Budi memang sudah merencanakan semua ini dari awal. Mereka tahu bahwa mertua mereka akan datang, dan mereka juga tahu bahwa mertua mereka akan membuat ulah. Jadi, mereka sudah siapkan segalanya. Rina melangkah ke depan dan menepuk bahu Nyonya Dharma. Papa, kalian bisa istirahat dulu. Kami sudah siapkan kamar untuk kalian di lantai 2. Nyonya Dharma yang masih belum bisa berkata-kata hanya bisa mengangguk pelan. Ia dan Tuan Dharma mengikuti Rina dan Budi ke lantai 2. Mereka melihat kamar yang besar dan mewah, tetapi tidak sebesar kamar utama. Nyonya Dharma mengerutkan dahi. Ia pikir ia akan mendapatkan kamar utama. Maaf, kata Budi, seolah bisa membaca pikiran ibunya. Kamar ini kami siapkan khusus untuk kalian. Kamar utama hanya untuk Rina dan saya. Nyonya Dharma ingin protes, tetapi ia menahan dirinya. Ia tahu, ia harus menjaga sikapnya. Ia tidak ingin Rina dan Budi mengusir mereka dari rumah ini. Rina dan Budi meninggalkan mereka di kamar. Mereka berdua berjalan ke ruang utama, lalu duduk di sofa. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka tahu, ini hanyalah awal dari penderitaan mertua mereka. Seiring berjalannya hari, Nyonya Dharma dan Tuan Dharma mulai menyadari bahwa hidup di rumah mewah ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka pikir mereka akan hidup seperti raja dan ratu, tetapi mereka salah. Mereka harus melakukan semuanya sendiri, karena tidak ada pembantu. Nyonya Dharma yang biasanya selalu dilayani, kini harus menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah. Ia mengeluh setiap hari, tetapi Rina dan Budi tidak peduli. Mereka berdua sibuk dengan pekerjaan mereka, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus mertua mereka. Tuan Dharma yang biasanya selalu santai, kini harus mencuci piring dan membersihkan kamar mandi. Ia mengeluh setiap hari, tetapi Rina dan Budi tidak peduli. Mereka berdua tahu, ini adalah bagian dari rencana mereka. Mereka ingin mertua mereka merasakan penderitaan yang sama, seperti yang mereka rasakan saat mereka masih tinggal di rumah lama. Suatu hari, Nyonya Dharma mencoba memasak. Ia ingin membuat masakan favoritnya, rendang. Tetapi, ia tidak tahu cara menggunakan kompor induksi. Ia mencoba menyalakannya, tetapi kompor itu tidak menyala. Ia memanggil Rina, tetapi Rina tidak menjawab. Ia mencoba menelepon Budi, tetapi Budi tidak menjawab. Ia merasa kesal, lalu memanggil Tuan Dharma. "Pak, tolong bantu Mama," kata Nyonya Dharma. "Kompor ini tidak bisa digunakan." Tuan Dharma yang sedang mencoba menyalakan televisi di ruang keluarga, menghela napas. "Bu, televisi ini juga tidak bisa digunakan." Mereka berdua merasa putus asa. Mereka merasa diri mereka sudah terjebak di rumah ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Rina dan Budi. Malam itu, Rina dan Budi pulang dari kantor. Mereka melihat mertua mereka sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut. "Kenapa, Kenapa Papa?" tanya Rina dengan suara yang manis. "Kalian tidak menikmati hari ini?" Nyonya Dharma menatap Rina dengan mata menyala. "Kamu ini kenapa? Kenapa semua barang di rumah ini harus pakai aplikasi? Kenapa tidak ada remote?" Rina tersenyum. "Itu namanya rumah pintar, Kami ingin hidup kami lebih mudah. Papa, kalian kan tahu kami sibuk. Kami tidak punya waktu untuk mengurus rumah." Tuan Dharma menghela napas. "Rina, Budi, kami tidak tahu cara menggunakannya." Budi menatap mereka. Papa, kalian bisa belajar. Atau, kalian bisa membayar orang untuk mengurusnya. Kami sudah berikan aturan-aturan di sini.
Kalian harus membayarnya. Nyonya Dharma terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, Rina dan Budi benar-benar serius. Keesokan harinya, Rina dan Budi pergi ke kantor seperti biasa. Rina memberikan kunci kepada mertuanya. "Ma, Papa, ini kunci rumah. Jika kalian ingin keluar, jangan lupa kunci pintunya," kata Rina. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma tersenyum puas. Mereka pikir Rina dan Budi sudah menyerah. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Mereka berdua pergi keluar rumah, berjalan-jalan di sekitar perumahan. Mereka melihat tetangga-tetangga Rina dan Budi yang kaya raya. Mereka mengobrol dengan beberapa orang, mencoba pamer bahwa mereka adalah orang tua Budi, pemilik rumah mewah. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa tetangga-tetangga itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka langsung tahu bahwa Tuan dan Nyonya Dharma adalah orang-orang yang tidak jujur. Apa kabar, Bu?" Sapa salah satu tetangga Rina dan Budi, seorang wanita parubaya dengan pakaian desainer. "Saya tetangga Rina dan Budi. Nama saya Bu Lina." "Oh, halo," kata Nyonya Dharma, tersenyum lebar. "Saya Nyonya Dharma, ibunda dari Budi. Kami baru pindah ke sini." Bu Lina terkejut. "Pindah ke sini?" Tapi Rina dan Budi tidak pernah cerita. Mereka tidak bilang kalau mereka punya mertua yang akan tinggal bersama mereka. Nyonya Dharma terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tuan Dharma yang merasa tidak nyaman dengan situasi itu, langsung menarik Nyonya Dharma dari sana. Mereka berdua berjalan kembali ke rumah, dengan wajah yang murung. "Tuh kan, Pak, kita sudah tidak punya harga diri lagi," keluh Nyonya Dharma. "Mereka semua tahu kalau kita menumpang di rumah anak kita." "Sudah, Bu. Jangan dipikirkan," kata Tuan Dharma, mencoba menenangkan istrinya. "Yang penting kita bisa tinggal di sini." Tetapi, Nyonya Dharma tidak bisa tenang. Ia merasa malu. Ia ingin kembali ke rumah lamanya, tetapi ia sudah menjualnya. Ia tidak punya tempat tinggal lagi. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Malam itu, Nyonya Dharma menelepon Rina. Suaranya terdengar lemas. "Rina, Mama kangen sama masakanmu. Budi, bisa kalian masak untuk kita malam ini?" Rina dan Budi menahan senyum mereka. Mereka tahu, ini adalah bagian dari rencana mereka. "Maaf, Ma. Kami sudah makan malam di luar. Kami akan pulang telat. Kalian bisa pesan makanan saja." Nyonya Dharma terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak punya uang untuk pesan makanan. Ia melirik Tuan Dharma, yang juga tidak punya uang. Mereka berdua hanya bisa menatap kulkas yang kosong. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaan mereka. Rina dan Budi tahu, mereka tidak bisa terus-terusan melakukan ini. Mereka harus membuat jebakan ini sempurna. Mereka harus membuat mertuanya benar-benar menyesal. Rina dan Budi kembali ke rumah, dan mereka melihat mertuanya yang sedang tidur di ruang keluarga. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa mereka. Rina mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka berdua. Ia memposting foto itu di media sosial, dengan caption, "The last night in our lovely home." Nyonya Dharma terbangun dan melihat ponsel Rina. Ia terkejut. "Rina, apa maksudnya ini?" Rina tersenyum. "Ma, Papa, kami pindah. Kami akan pindah ke rumah baru." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina dan Budi akan melakukan ini. "Kalian pindah? Lalu kami bagaimana?" tanya Nyonya Dharma. Rina dan Budi hanya tersenyum. "Ma, Papa, kalian bisa tinggal di sini. Ini kan rumah kalian sekarang." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka tidak menyangka, rumah yang mereka idam-idamkan ini adalah sebuah jebakan. Rina dan Budi pergi, meninggalkan mereka di rumah mewah itu. Mereka berdua merasa malu dan menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terjebak. Pintu rumah megah itu tertutup, dan suaranya seperti mengunci Tuan dan Nyonya Dharma dalam sebuah penjara yang indah. Mereka berdiri mematung di tengah ruang tamu, menyaksikan mobil Rina dan Budi melaju menjauh. Senyum di wajah Rina saat terakhir kali mereka melihatnya, kini terasa seperti tawa iblis yang mengejek. "Budi." "Rina, mereka tidak mungkin serius, kan?" Suara Nyonya Dharma bergetar, lebih karena ketakutan daripada amarah. Ia melihat sekeliling, dan ruangan yang tadinya penuh dengan cahaya kemewahan, kini terasa dingin dan sepi. Tuan Dharma mencoba bersikap tenang.
Mereka pasti kembali, Bu. Mereka hanya ingin mengerjai kita sedikit. Namun, kata-katanya terdengar lebih meyakinkan untuk dirinya sendiri daripada untuk Nyonya Dharma. Ia pun merasa ada yang tidak beres. Malam mulai larut, dan gelap menyelimuti seisi rumah. Tuan Dharma mencoba mencari saklar lampu, tetapi tidak ada. Ia mencoba menyalakan lampu dengan tepukan tangan, tetapi tidak ada yang terjadi. Ia akhirnya menyadari, semua lampu di rumah itu dioperasikan dengan aplikasi di ponsel. Mereka pun tidak bisa menghidupkan AC, televisi, bahkan keran air. Mereka berada di rumah yang kaya fitur, tetapi tidak bisa menggunakan satu pun. Pak, saya lapar. Keluh Nyonya Dharma, perutnya berbunyi. Tuan Dharma mencoba membuka kulkas, tetapi kulkas itu kosong. Hanya ada beberapa botol air mineral. Mereka berdua akhirnya makan roti kering yang mereka bawa dari rumah lama, dan meminum air mineral itu sampai habis. Keesokan harinya, mereka bangun dengan wajah pucat dan mata bengkak. Mereka merasa haus dan lapar. Mereka memutuskan untuk keluar rumah, mencari makanan dan minuman. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Budi, Rina, mereka benar-benar meninggalkan kita di sini. Teriak Nyonya Dharma, suaranya pecah. Ia mencoba menekan tombol di samping pintu, berharap ada yang membukanya, tetapi tidak ada yang terjadi. Mereka terjebak. Setelah berjam-jam mencoba, Tuan Dharma akhirnya menemukan sebuah kunci cadangan yang diletakkan di bawah pot bunga. Mereka berdua akhirnya bisa keluar. Mereka berjalan kaki ke toko terdekat, dengan perut keroncongan dan wajah pucat. Mereka membeli beberapa bungkus nasi bungkus dan air mineral, lalu memakannya di pinggir jalan. Beberapa orang yang lewat menatap mereka dengan tatapan aneh. Mereka merasa malu, dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, saat mereka kembali, mereka menemukan pintu rumah terkunci lagi. Mereka melihat sekeliling, dan mereka menemukan bahwa kunci cadangan yang tadinya ada di bawah pot bunga, kini sudah tidak ada. Mereka benar-benar ingin membuat kita menderita, kata Nyonya Dharma, suaranya bergetar. Ia menatap Tuan Dharma, dan ia melihat ketakutan di mata suaminya. Mereka berdua menyadari, mereka sudah tidak punya apa-apa. Rumah lama sudah dijual, dan rumah baru ini tidak bisa mereka gunakan. Mereka terjebak. Mereka mencoba menelepon Budi dan Rina, tetapi ponsel mereka tidak aktif. Mereka mencoba menelepon sanak saudara, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga. Mereka mengetuk pintu, dan seorang wanita parubaya membuka pintu. Itu adalah Bu Lina, tetangga Rina dan Budi. Maaf, Bu. Kami mau pinjam telepon. Ponsel kami tidak berfungsi, kata Nyonya Dharma, suaranya bergetar. Bu Lina menatap mereka dengan tatapan curiga. Ia tahu bahwa Nyonya Dharma dan Tuan Dharma adalah orang-orang yang tidak jujur. Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan Rina dan Budi. Maaf, Pak. Saya tidak bisa membantu, kata Bu Lina, lalu menutup pintu. Nyonya Dharma terdiam. Ia merasa malu. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Ia melihat ke arah Tuan Dharma, yang hanya bisa menunduk. Mereka berdua akhirnya tidur di pinggir jalan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu, mereka berdua merasa kedinginan dan kelaparan. Nyonya Dharma menangis. Ia merasa menyesal. Ia ingin kembali ke rumah lamanya, tetapi rumah itu sudah dijual. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Keesokan harinya, mereka bangun dengan suara perutnya yang keroncongan. Mereka mencoba mencari makanan, tetapi tidak ada. Mereka akhirnya memutuskan untuk meminta-minta. Mereka pergi ke pasar, dan meminta makanan dari pedagang. Beberapa orang menatap mereka dengan tatapan kasihan, dan beberapa orang menatap mereka dengan tatapan jijik. Mereka merasa malu, dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, saat mereka kembali, mereka menemukan pintu rumah terbuka. Mereka masuk ke dalam, dan menemukan Rina dan Budi sedang duduk di sofa. Mereka berdua terkejut. "Ma, Papa, kenapa kalian tidur di luar?" tanya Budi, suaranya lembut. Nyonya Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. "Rina, Budi, kami minta maaf." Rina dan Budi menatap mereka. Mereka berdua tidak bisa menahan senyum mereka. "Ma, Papa, kami sudah siapkan makanan untuk kalian," kata Rina. "Ayo, makan dulu." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari,
Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua makan dengan lahap, dan mereka merasa lega. Setelah makan, Rina dan Budi mengajak mereka ke kamar. Mereka berdua terkejut melihat kamar itu. Kamar itu sudah dibersihkan, dan di dalamnya ada beberapa pakaian baru. Rina dan Budi sengaja membeli pakaian itu untuk mereka. Papa, kalian bisa mandi. Kami sudah siapkan air hangat, kata Rina. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua mandi, dan berganti pakaian. Mereka merasa lebih baik. Mereka berdua berbaring di tempat tidur, dan mereka berdua menangis. Mereka merasa menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terlalu serakah. Mereka tahu, mereka sudah terjebak. Pagi itu, mentari bersinar cerah, tetapi tidak ada kehangatan yang terasa di hati Nyonya Dharma dan Tuan Dharma. Mereka duduk di teras belakang rumah, memandangi kolam renang yang airnya tampak berkilauan, seolah mengejek penderitaan mereka. Tubuh mereka masih terasa lemas setelah semalaman tidur di pinggir jalan. Pakaian yang mereka kenakan kotor dan bau, berbeda jauh dari penampilan mereka yang biasanya rapi dan mewah. Harga diri mereka telah hancur. Mereka tidak lagi bisa membusungkan dada, apalagi membanggakan diri. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan penyesalan yang dalam. Nyonya Dharma menatap Tuan Dharma, matanya bengkak dan merah. Pak, kenapa kita jadi seperti ini? Suaranya serak. Semua ini gara-gara kita. Tuan Dharma hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa menyalahkan istrinya sepenuhnya, karena ia juga ikut terbawa hawa nafsu. Ia ingin menenangkan Nyonya Dharma, tetapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, semua ini adalah ulah mereka sendiri. Mereka sudah kehilangan segalanya demi ambisi yang salah. Andai kita tidak menjual rumah itu, andai kita tidak serakah. Nyonya Dharma meratapi nasibnya, air matanya kembali mengalir. Ia teringat betapa nyaman dan tenangnya hidup mereka di rumah lama, dengan segala kenangan yang mereka miliki. Kini, semuanya telah hilang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju masuk ke halaman rumah. Rina dan Budi keluar dari mobil dengan pakaian olahraga, wajah mereka terlihat segar dan bahagia. Mereka membawa tas-tas besar yang berisi makanan, minuman, dan beberapa pakaian baru. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina dan Budi akan kembali. Mereka berdua berdiri dengan canggung, merasa malu. Papa? Kenapa kalian tidur di luar? Tanya Budi, suaranya terdengar lembut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nyonya Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Budi berjalan mendekat, memeluk ibunya dengan erat. Papa, kami minta maaf. Kata Budi, suaranya bergetar. Kami tahu, ini semua salah kami. Kami tidak seharusnya meninggalkan kalian. Rina yang melihat pemandangan itu, hanya bisa menahan senyumnya. Ia tahu, Budi sedang memainkan perannya dengan sangat baik. Papa, kami sudah siapkan makanan untuk kalian, kata Rina, suaranya terdengar manis. Ayo, makan dulu. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua makan dengan lahap, dan mereka merasa lega. Setelah makan, Rina dan Budi mengajak mereka ke kamar. Mereka berdua terkejut melihat kamar itu. Kamar itu sudah dibersihkan, dan di dalamnya ada beberapa pakaian baru. Rina dan Budi sengaja membeli pakaian itu untuk mereka. Papa, kalian bisa mandi. Kami sudah siapkan air hangat, kata Rina. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua mandi, dan berganti pakaian. Mereka merasa lebih baik. Mereka berdua berbaring di tempat tidur, dan mereka berdua menangis. Mereka merasa menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terlalu serakah. Mereka tahu, mereka sudah terjebak. Rina dan Budi meninggalkan mereka sendirian. Mereka berdua berjalan ke ruang utama, lalu duduk di sofa. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa mereka.
Rina mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka berdua. Ia memposting foto itu di media sosial, dengan caption, "The last night in our lovely home." Nyonya Dharma terbangun dan melihat ponsel Rina. Ia terkejut. "Rina, apa maksudnya ini?" Rina tersenyum. Papa, kami pindah. Kami akan pindah ke rumah baru." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina dan Budi akan melakukan ini. "Kalian pindah? Lalu kami bagaimana?" tanya Nyonya Dharma. Rina dan Budi hanya tersenyum. Papa, kalian bisa tinggal di sini. Ini kan rumah kalian sekarang." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka tidak menyangka, rumah yang mereka idam-idamkan ini adalah sebuah jebakan. Rina dan Budi pergi, meninggalkan mereka di rumah mewah itu. Mereka berdua merasa malu dan menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terjebak. Gelap malam yang dingin telah berganti dengan teriknya matahari, tetapi bagi Tuan dan Nyonya Dharma, penderitaan tidak beranjak. Mereka terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, tubuh mereka kedinginan dan kaku di lantai marmer yang keras. Rasa lapar dan haus menusuk perut mereka, mengingatkan mereka pada kenyataan pahit. Mereka kini sendirian, terjebak di dalam sebuah istana yang tidak bisa mereka gunakan. Nyonya Dharma mencoba menyalakan lampu, tetapi semua sia-sia. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar konvensional, tetapi tidak ada. Ia menggerutu, kenapa semua harus canggih? Kenapa tidak ada remote? Kenapa tidak ada pembantu? Tuan Dharma, yang tadinya masih mencoba menenangkan diri, kini mulai panik. "Jangan mengeluh, Bu. Kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa selamanya di sini." Mereka berusaha membuka pintu, tetapi terkunci. Jendela-jendela yang besar dan lebar itu juga tidak bisa dibuka. Mereka merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Mereka mencoba menelepon Rina dan Budi, tetapi ponsel mereka tidak aktif. Mereka mencoba menghubungi sanak saudara dan teman-teman lama, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka sudah terlalu banyak mengeluh dan meminta-minta, hingga tidak ada lagi yang mau mengangkat telepon mereka. Kepanikan Nyonya Dharma mencapai puncaknya. Ia mulai menangis. "Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal." Tuan Dharma menghela napas. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat perhiasan yang masih melekat di jari-jari istrinya. "Bu, kita bisa jual perhiasanmu. Kita bisa membeli makanan dan mencari tempat tinggal sementara." Nyonya Dharma menatap Tuan Dharma dengan tatapan kosong. Perhiasan itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Ia tidak mau menjualnya. Tetapi, ia tidak punya pilihan. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka berdua berjalan kaki ke toko perhiasan terdekat, dengan perut keroncongan dan wajah pucat. Mereka merasa malu. Mereka merasa harga diri mereka sudah diinjak-injak. Nyonya Dharma mencoba bernegosiasi dengan penjual perhiasan, tetapi penjual itu tahu bahwa perhiasan itu tidak seberapa. "Bu, perhiasan ini hanya imitasi. Harganya tidak seberapa," kata penjual perhiasan. Nyonya Dharma terkejut. Ia tidak percaya. Ia membeli perhiasan itu di toko yang mahal, dan ia yakin bahwa perhiasan itu asli. Ia menatap penjual perhiasan itu, dan ia melihat ejekan di matanya. Ia merasa malu. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Tuan Dharma yang melihat situasi itu, langsung menarik Nyonya Dharma keluar dari toko. "Sudah, Bu, kita cari toko lain." Mereka berdua berjalan ke toko lain, tetapi hasilnya sama. Perhiasan itu tidak seberapa. Mereka berdua akhirnya hanya bisa menjual beberapa perhiasan, dan mereka hanya mendapatkan uang yang tidak seberapa. Mereka membeli beberapa bungkus nasi bungkus dan air mineral, lalu memakannya di pinggir jalan. Beberapa orang yang lewat menatap mereka dengan tatapan aneh. Mereka merasa malu, dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, saat mereka kembali, mereka menemukan pintu rumah terkunci lagi. Mereka melihat sekeliling, dan mereka menemukan bahwa kunci cadangan yang tadinya ada di bawah pot bunga, kini sudah tidak ada. Mereka benar-benar ingin membuat kita menderita," kata Nyonya Dharma, suaranya bergetar. Ia menatap Tuan Dharma, dan ia melihat ketakutan di mata suaminya. Mereka berdua menyadari, mereka sudah tidak punya apa-apa. Rumah lama sudah dijual, dan rumah baru ini tidak bisa mereka gunakan. Mereka terjebak. Mereka mencoba menelepon Budi dan Rina,
tetapi ponsel mereka tidak aktif. Mereka mencoba menelepon sanak saudara, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga. Mereka mengetuk pintu, dan seorang wanita parubaya membuka pintu. Itu adalah Bu Lina, tetangga Rina dan Budi. "Maaf, Bu. Kami mau pinjam telepon. Ponsel kami tidak berfungsi," kata Nyonya Dharma, suaranya bergetar. Bu Lina menatap mereka dengan tatapan curiga. Ia tahu bahwa Nyonya Dharma dan Tuan Dharma adalah orang-orang yang tidak jujur. Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan Rina dan Budi. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa membantu," kata Bu Lina, lalu menutup pintu. Nyonya Dharma terdiam. Ia merasa malu. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Ia melihat ke arah Tuan Dharma, yang hanya bisa menunduk. Mereka berdua akhirnya tidur di pinggir jalan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu, mereka berdua merasa kedinginan dan kelaparan. Nyonya Dharma menangis. Ia merasa menyesal. Ia ingin kembali ke rumah lamanya, tetapi rumah itu sudah dijual. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Keesokan harinya, mereka bangun dengan suara perutnya yang keroncongan. Mereka mencoba mencari makanan, tetapi tidak ada. Mereka akhirnya memutuskan untuk meminta-minta. Mereka pergi ke pasar dan meminta makanan dari pedagang. Beberapa orang menatap mereka dengan tatapan kasihan, dan beberapa orang menatap mereka dengan tatapan jijik. Mereka merasa malu, dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, saat mereka kembali, mereka menemukan pintu rumah terbuka. Mereka masuk ke dalam, dan menemukan Rina dan Budi sedang duduk di sofa. Mereka berdua terkejut. "Ma, Papa, kenapa kalian tidur di luar?" tanya Budi, suaranya lembut. Nyonya Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. "Rina, Budi, kami minta maaf." Rina dan Budi menatap mereka. Mereka berdua tidak bisa menahan senyum mereka. "Ma, Papa, kami sudah siapkan makanan untuk kalian," kata Rina. "Ayo, makan dulu." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua makan dengan lahap, dan mereka merasa lega. Setelah makan, Rina dan Budi mengajak mereka ke kamar. Mereka berdua terkejut melihat kamar itu. Kamar itu sudah dibersihkan, dan di dalamnya ada beberapa pakaian baru. Rina dan Budi sengaja membeli pakaian itu untuk mereka. "Ma, Papa, kalian bisa mandi. Kami sudah siapkan air hangat," kata Rina. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua mandi, dan berganti pakaian. Mereka merasa lebih baik. Mereka berdua berbaring di tempat tidur, dan mereka berdua menangis. Mereka merasa menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terlalu serakah. Mereka tahu, mereka sudah terjebak. Kabar tentang kemalangan Tuan dan Nyonya Dharma menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Semua berawal dari grup obrolan para sosialita yang sering dikunjungi Nyonya Dharma. Salah satu tetangga baru Rina, Bu Lina, secara diam-diam mengambil foto Nyonya Dharma yang sedang memungut sisa makanan dari tempat sampah. Foto itu kemudian dikirim ke grup dan disertai dengan keterangan yang penuh sindiran. "Lihat siapa yang sedang mencari rezeki, Nyonya Dharma si sosialita." Nyonya Dharma tidak menyadari bahwa ia telah menjadi bahan gosip dan ejekan. Ia dan Tuan Dharma terus berjalan tanpa arah, mencari makan, mencari tempat tinggal, tetapi mereka tidak tahu bahwa mata-mata di mana-mana. Setiap kali mereka meminta bantuan, mereka selalu ditolak dengan tatapan sinis. Mereka tidak mengerti mengapa semua orang menjauhi mereka, seolah-olah mereka adalah penyakit menular. Suatu hari, Nyonya Dharma yang kelaparan mencoba menjual salah satu tas desainer palsunya di Pasar Loak. Seorang wanita parubaya, yang dulunya adalah teman dekat Nyonya Dharma, melihatnya dari kejauhan. Wanita itu, yang bernama Nyonya Widi, langsung mengambil foto Nyonya Dharma yang sedang bernegosiasi dengan penjual. Tanpa berpikir panjang, ia mempostingnya di media sosialnya, dengan caption, "The Fall of a Queen, Nyonya Dharma yang dulu sombong, kini harus menjual tas palsunya." Nyonya Dharma yang melihat postingan itu, langsung jatuh pingsan. Tuan Dharma yang panik, mencoba membangunkannya,
tetapi ia tidak bisa. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa mengurus istrinya sendirian. Ia tahu, ia harus mencari bantuan. Tuan Dharma mencoba menelepon Rina dan Budi, tetapi ponsel mereka tidak aktif. Ia mencoba menelepon sanak saudara, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Ia membawa Nyonya Dharma ke sebuah rumah sakit terdekat. Mereka tidak punya uang, jadi ia harus meminta-minta kepada orang-orang yang lewat. Beberapa orang memberinya uang, tetapi tidak seberapa. "Pak, kenapa kita jadi seperti ini?" tanya Nyonya Dharma, suaranya terdengar lemas. "Kenapa semua orang menjauhi kita?" Tuan Dharma tidak bisa menjawab. Ia tahu, semua ini adalah ulah mereka sendiri. Mereka sudah terlalu sombong, terlalu serakah. Kini, mereka harus menanggung akibatnya. Nyonya Dharma harus dirawat di rumah sakit. Ia mengalami dehidrasi dan kelelahan. Tuan Dharma tidak bisa meninggalkan istrinya sendirian, jadi ia harus tidur di kursi rumah sakit. Ia merasa malu. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Suatu hari, seorang dokter datang ke kamar Nyonya Dharma. "Pak, istri Anda sudah membaik. Tetapi, ia harus tetap dirawat di sini. Ia juga harus mengonsumsi vitamin dan obat-obatan. Kami juga harus melakukan beberapa tes darah. Ini semua butuh biaya," kata dokter. Tuan Dharma terdiam. Ia tidak punya uang. Ia merasa putus asa. Ia ingin menelepon Rina dan Budi, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak punya ponsel. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan meminta-minta lagi. Ia berjalan ke pinggir jalan, dan ia melihat sebuah mobil mewah melaju kencang. Itu adalah mobil Budi. Tuan Dharma langsung melambaikan tangannya, tetapi Budi tidak melihatnya. Ia merasa sedih. Ia merasa putus asa. Setelah berjam-jam meminta-minta, Tuan Dharma akhirnya mendapatkan uang yang cukup untuk membeli makanan dan minuman. Ia kembali ke rumah sakit, dan ia melihat Nyonya Dharma sedang duduk di tempat tidur, dengan wajah yang pucat. "Bu, saya sudah beli makanan untukmu," kata Tuan Dharma, suaranya terdengar lemas. Nyonya Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap Tuan Dharma dengan tatapan kosong. Tuan Dharma merasa sedih. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan istrinya terus-terusan seperti ini. Malam itu, Tuan Dharma memutuskan untuk menelepon polisi. Ia ingin melaporkan Rina dan Budi. Ia ingin Rina dan Budi ditangkap, dan ia ingin mereka dihukum. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia tahu, ia harus melakukan ini. Ia berjalan ke kantor polisi, dan ia melihat seorang polisi sedang duduk di mejanya. Ia langsung mendekat, dan ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Rina dan Budi menipu mereka, dan bagaimana Rina dan Budi meninggalkan mereka di rumah mewah itu. Polisi itu mendengarkan dengan seksama, dan ia merasa kasihan. "Pak, saya mengerti. Tetapi, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah masalah keluarga. Kami tidak bisa ikut campur," kata polisi. Tuan Dharma terkejut. Ia tidak percaya. Ia memohon kepada polisi, tetapi polisi itu tidak peduli. Tuan Dharma merasa dirinya sudah terjebak. Ia akhirnya kembali ke rumah sakit, dan ia melihat Nyonya Dharma sedang tidur. Ia merasa lelah. Ia merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, seorang wanita parubaya datang ke kamar Nyonya Dharma. Ia adalah Rina. Tuan Dharma terkejut. Ia tidak menyangka Rina akan datang. "Rina, kenapa kamu di sini?" tanya Tuan Dharma, suaranya bergetar. Rina tersenyum. "Pak, aku datang untuk menjemput kalian. Kalian bisa tinggal di rumahku. Kalian bisa tinggal di sini selamanya." Tuan Dharma dan Nyonya Dharma terdiam. Mereka tidak menyangka Rina akan melakukan ini. Mereka merasa bersalah. Mereka merasa diri mereka sudah terlalu jahat. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua akhirnya menerima tawaran Rina. Mereka berdua tinggal di rumah Budi dan Rina. Mereka berdua berpikir, ini adalah awal dari kehidupan yang bahagia. Tetapi mereka salah. Pagi itu, mentari bersinar cerah, tetapi tidak ada kehangatan yang terasa di hati Nyonya Dharma dan Tuan Dharma. Mereka duduk di teras belakang rumah, memandangi kolam renang yang airnya tampak berkilauan, seolah mengejek penderitaan mereka.
Tubuh mereka masih terasa lemas setelah semalaman tidur di pinggir jalan. Pakaian yang mereka kenakan kotor dan bau, berbeda jauh dari penampilan mereka yang biasanya rapi dan mewah. Harga diri mereka telah hancur. Mereka tidak lagi bisa membusungkan dada, apalagi membanggakan diri. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan penyesalan yang dalam. Nyonya Dharma menatap Tuan Dharma, matanya bengkak dan merah. "Pak, kenapa kita jadi seperti ini?" Suaranya serak. "Semua ini gara-gara kita." Tuan Dharma hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa menyalahkan istrinya sepenuhnya, karena ia juga ikut terbawa hawa nafsu. Ia ingin menenangkan Nyonya Dharma, tetapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, semua ini adalah ulah mereka sendiri. Mereka sudah kehilangan segalanya demi ambisi yang salah. Andai kita tidak menjual rumah itu, andai kita tidak serakah. Nyonya Dharma meratapi nasibnya, air matanya kembali mengalir. Ia teringat betapa nyaman dan tenangnya hidup mereka di rumah lama, dengan segala kenangan yang mereka miliki. Kini, semuanya telah hilang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju masuk ke halaman rumah. Rina dan Budi keluar dari mobil dengan pakaian olahraga, wajah mereka terlihat segar dan bahagia. Mereka membawa tas-tas besar yang berisi makanan, minuman, dan beberapa pakaian baru. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina dan Budi akan kembali. Mereka berdua berdiri dengan canggung, merasa malu. "Ma, Papa, kenapa kalian tidur di luar?" tanya Budi, suaranya terdengar lembut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nyonya Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Budi berjalan mendekat, memeluk ibunya dengan erat. "Ma, Papa, kami minta maaf," kata Budi, suaranya bergetar. "Kami tahu, ini semua salah kami. Kami tidak seharusnya meninggalkan kalian." Rina yang melihat pemandangan itu, hanya bisa menahan senyumnya. Ia tahu, Budi sedang memainkan perannya dengan sangat baik. "Ma, Papa, kami sudah siapkan makanan untuk kalian," kata Rina, suaranya terdengar manis. "Ayo, makan dulu." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua makan dengan lahap, dan mereka merasa lega. Setelah makan, Rina dan Budi mengajak mereka ke kamar. Mereka berdua terkejut melihat kamar itu. Kamar itu sudah dibersihkan, dan di dalamnya ada beberapa pakaian baru. Rina dan Budi sengaja membeli pakaian itu untuk mereka. "Ma, Papa, kalian bisa mandi. Kami sudah siapkan air hangat," kata Rina. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka merasa bersalah. Mereka menyadari, Rina dan Budi adalah anak-anak yang baik. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua mandi, dan berganti pakaian. Mereka merasa lebih baik. Mereka berdua berbaring di tempat tidur, dan mereka berdua menangis. Mereka merasa menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terlalu serakah. Mereka tahu, mereka sudah terjebak. Rina dan Budi meninggalkan mereka sendirian. Mereka berdua berjalan ke ruang utama, lalu duduk di sofa. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa mereka. Rina mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka berdua. Ia memposting foto itu di media sosial, dengan caption, "The last night in our lovely home." Nyonya Dharma terbangun dan melihat ponsel Rina. Ia terkejut. "Rina, apa maksudnya ini?" Rina tersenyum. "Ma, Papa, kami pindah. Kami akan pindah ke rumah baru." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Rina dan Budi akan melakukan ini. "Kalian pindah? Lalu kami bagaimana?" tanya Nyonya Dharma. Rina dan Budi hanya tersenyum. "Ma, Papa, kalian bisa tinggal di sini. Ini kan rumah kalian sekarang." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terdiam. Mereka tidak menyangka, rumah yang mereka idam-idamkan ini adalah sebuah jebakan. Rina dan Budi pergi, meninggalkan mereka di rumah mewah itu. Mereka berdua merasa malu dan menyesal. Mereka merasa diri mereka sudah terjebak. Rumah mewah itu, yang tadinya terasa seperti surga, kini berubah menjadi neraka bagi Tuan dan Nyonya Dharma. Pintu terkunci, ponsel mati, dan kulkas kosong. Mereka terbangun di kamar tamu yang sederhana, kasur berukuran sedang dengan spray putih polos,
Sangat kontras dengan ranjang besar beralaskan sutra yang mereka impikan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar seharusnya terasa menenangkan, tetapi justru terasa seperti lampu sorot yang menerangi aib mereka. Mereka tidak lagi memiliki hak atas rumah ini. Mereka hanyalah tamu, atau lebih tepatnya, tumpangan yang terlantar. Nyonya Dharma, dengan wajah yang masih pucat dan mata bengkak, menyentuh bantal yang tidak empuk dan gorden yang tidak bermotif mewah. Ia menghela napas. "Pak, kita benar-benar salah," bisiknya, suaranya terdengar hampa. Ia tidak lagi mengeluh atau merengek, hanya ada kekosongan yang dalam. "Kupikir kita akan jadi ratu dan raja di sini, tapi kita malah jadi pengemis." Tuan Dharma, yang duduk di tepi ranjang, hanya mengangguk pelan. Rambutnya acak-acakan dan jenggotnya tumbuh tidak teratur. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, seorang pria yang dulunya sombong dan terhormat, kini tampak rapuh dan lelah. "Kita memang pantas mendapatkannya, Bu. Kita sudah terlalu jahat pada Rina dan Budi." Hari pertama tanpa Rina dan Budi terasa bagaikan kiamat kecil. Mereka berdua lapar dan haus. Kulkas kosong. Makanan di laci dapur hanyalah bumbu-bumbu dapur. Mereka mencari-cari di setiap laci, setiap lemari, berharap menemukan setidaknya sebungkus mie instan. Tidak ada. Bahkan air keran pun tidak mengalir. Ternyata, Rina dan Budi sudah mematikan semua sistem air dan listrik di rumah itu dari aplikasi ponsel mereka. "Budi, Rina, mereka benar-benar tega," kata Nyonya Dharma, air matanya menetes. Tuan Dharma mencoba bersikap tenang, tetapi matanya menunjukkan kepanikan. "Kita harus keluar dari sini, Bu. Kita harus ke rumah teman atau saudara." Mereka berdua mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Mereka berdua mencoba membuka jendela, tetapi terlalu tinggi. Mereka merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Mereka mencari-cari kunci cadangan yang tadinya ada di bawah pot bunga, tetapi tidak ada. Rina dan Budi sudah mengambilnya. Mereka akhirnya menemukan cara untuk keluar. Ada sebuah jendela di kamar mandi tamu yang bisa dibuka. Mereka berdua berhasil keluar, tetapi di luar sana, dunia tidak lebih ramah. Mereka berjalan kaki ke toko terdekat, dengan perut keroncongan dan wajah pucat. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Semua uang mereka, semua perhiasan mereka, sudah mereka jual untuk membeli rumah ini. Mereka mencoba menelepon sanak saudara, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka sudah terlalu banyak mengeluh dan meminta-minta, hingga tidak ada lagi yang mau mengangkat telepon mereka. Mereka mencoba menelepon teman-teman lama mereka, tetapi mereka juga tidak mau membantu. Mereka tahu, Tuan dan Nyonya Dharma adalah orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Nyonya Dharma yang dulunya dikenal sebagai sosialita kaya, kini harus meminta-minta makanan di pasar. Ia merasa malu. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Ia melihat ke arah Tuan Dharma, yang hanya bisa menunduk. Nyonya Dharma, yang selama ini selalu menganggap dirinya superior, kini merasakan penderitaan yang sama seperti yang Rina rasakan. Ia merasakan sakitnya diremehkan, sakitnya dicemooh, sakitnya dikhianati. Ia menyadari, semua yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan. Ia menyadari, ia sudah menghancurkan kebahagiaan anaknya sendiri. Malam itu, mereka berdua tidur di pinggir jalan, dengan perut keroncongan dan tubuh yang kedinginan. Nyonya Dharma menangis. Ia tidak bisa tidur. Ia teringat akan wajah Rina yang selalu tersenyum, wajah Rina yang selalu tulus, wajah Rina yang selalu sabar. Ia menyadari, Rina adalah menantu yang terbaik. Ia menyadari, Rina adalah menantu yang paling mencintai anaknya. "Pak, aku ingin kembali ke rumah lama kita," bisik Nyonya Dharma, air matanya kembali mengalir. "Aku ingin kembali ke rumah yang sederhana, tapi penuh kenangan. Aku ingin kembali ke kehidupan yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku tidak mau lagi hidup seperti ini." Tuan Dharma hanya mengangguk. "Aku juga, Bu. Aku juga. Tapi, kita tidak bisa. Kita sudah menjualnya. Kita sudah menghancurkan segalanya." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma akhirnya menemukan sebuah panti asuhan. Mereka masuk ke sana, dan mereka menceritakan kisah mereka kepada kepala panti. Kepala panti yang baik hati, merasa kasihan pada mereka. Ia membiarkan mereka tinggal di sana, dan ia memberikan mereka makanan dan pakaian. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma akhirnya menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati datang dari cinta, kebaikan, dan ketulusan. Mereka menyesal. Mereka ingin kembali ke Rina dan Budi.
Mereka ingin meminta maaf. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke rumah mewah itu. Mereka melihat rumah itu dari kejauhan. Mereka melihat Rina dan Budi sedang duduk di halaman belakang, tertawa dan bercanda. Mereka melihat Rina dan Budi yang begitu bahagia, dan mereka menyadari, mereka adalah penyebab dari kebahagiaan itu. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma berdiri mematung. Mereka tidak berani mendekat. Mereka merasa malu. Mereka merasa tidak pantas. Mereka merasa mereka sudah tidak punya hak untuk meminta maaf. Mereka berdua berbalik, dan berjalan kembali ke panti asuhan. Mereka berdua tahu, mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka berdua bekerja di panti asuhan, membersihkan, memasak, dan merawat anak-anak. Mereka berdua hidup sederhana, tetapi mereka merasa bahagia. Mereka menyadari, hidup sederhana lebih baik daripada hidup kaya tetapi penuh dengan keserakahan. Suatu hari, Rina dan Budi datang ke panti asuhan. Mereka melihat Nyonya Dharma dan Tuan Dharma sedang bermain dengan anak-anak. Mereka melihat Nyonya Dharma dan Tuan Dharma yang begitu bahagia, dan mereka menyadari, mereka sudah berhasil. Mereka berhasil memberikan pelajaran berharga pada orang tua mereka. "Ma, Papa, kenapa kalian ada di sini?" tanya Budi, suaranya terdengar lembut. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak menyangka Budi dan Rina akan datang. "Budi, Rina, kami minta maaf," kata Nyonya Dharma, air matanya kembali mengalir. "Kami sudah menjual rumah itu. Kami sudah menghancurkan segalanya. Kami tahu, kami salah. Kami tahu, kami sudah terlalu jahat pada kalian." Rina dan Budi menatap mereka. Mereka berdua tidak bisa menahan senyum mereka. "Ma, Papa, kami sudah membelikan rumah itu kembali untuk kalian," kata Budi. "Kalian bisa kembali ke sana." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menangis, dan mereka memeluk Budi dan Rina. Mereka tahu, mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tuan dan Nyonya Dharma berjalan kembali ke panti asuhan, setiap langkah terasa berat dan hampa. Mereka telah melihat kebahagiaan sejati terpancar dari wajah Rina dan Budi, dan ironisnya, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mereka tolak dan hancurkan di masa lalu. Air mata yang sudah mengering kini kembali mengalir, bukan lagi karena penderitaan fisik, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka menyadari bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah rumah mewah atau harta benda, melainkan keluarga dan cinta. Sore itu, saat mereka sedang membantu anak-anak yatim piatu belajar, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan panti asuhan. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka melihat Rina dan Budi turun dari mobil dengan senyum yang tulus. Mereka membawa tas-tas besar yang berisi makanan, minuman, dan beberapa pakaian baru. "Ma, Papa, kenapa kalian ada di sini?" tanya Budi, suaranya terdengar lembut, seolah tidak ada yang terjadi. Nyonya Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Budi berjalan mendekat, memeluk ibunya dengan erat. "Ma, Papa, kami tahu kalian ada di sini. Kami sudah mencari kalian. Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kami minta maaf," kata Budi, suaranya bergetar. Tuan Dharma dan Nyonya Dharma memeluk anak dan menantunya dengan erat. Mereka menangis, memohon ampun, dan menyesali semua perbuatan mereka di masa lalu. "Kami minta maaf, Budi. Rina. Kami sudah terlalu jahat pada kalian. Kami menyesal," kata Nyonya Dharma, suaranya serak. Rina menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengusap air mata mertuanya. "Ma, Pak, kami sudah memaafkan kalian. Kami tidak pernah membenci kalian. Kami hanya ingin memberikan pelajaran," kata Rina, suaranya lembut. "Kami ingin kalian sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang." Nyonya Dharma menatap Rina dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Rina, kamu adalah menantu yang terbaik. Kamu yang paling mencintai anakku," bisiknya. "Kami menyesal. Kami telah menjual rumah kami demi sebuah jebakan." Rina dan Budi tersenyum. Mereka menatap satu sama lain, dan Rina mengangguk. Budi menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan segalanya. "Ma, Papa, sebenarnya rumah mewah itu bukanlah rumah kami. Itu hanya rumah sewa. Kami menyewanya selama 1 bulan untuk memberikan pelajaran pada kalian." Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. "Jebakan?" tanya Nyonya Dharma, suaranya bergetar.
Ya, Ma. Jebakan, kata Rina. Kami tahu, kalian hanya ingin hidup mewah. Kami tahu, kalian hanya ingin memanfaatkan kami. Jadi, kami buat jebakan ini. Kami ingin kalian sadar bahwa uang bukanlah segalanya. Lalu rumah kami, tanya Tuan Dharma. Kami sudah menjualnya? Tidak, Pak. Kami sudah membelinya kembali, kata Budi. Kami membelinya kembali, dan kami sudah membersihkannya. Kami sudah memperbaikinya. Rumah itu milik kalian sekarang. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menangis, dan mereka memeluk Budi dan Rina. Mereka tahu, mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka tahu, mereka sudah mendapatkan keluarga yang sejati. Rina dan Budi membawa mereka kembali ke rumah lama. Rumah itu tampak berbeda. Dindingnya dicat ulang dengan warna krem yang hangat, taman di depan rumah tampak lebih hijau dan terawat, dan di dalam, semua furnitur lama mereka yang sempat dijual telah diganti dengan yang baru namun tetap bergaya klasik dan nyaman. Namun, keajaiban terbesar adalah perasaan yang mereka rasakan saat masuk ke dalam. Mereka tidak lagi merasakan kekosongan atau rasa ingin memiliki. Mereka merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Malam itu, mereka berempat duduk di ruang keluarga, makan malam bersama. Tuan dan Nyonya Dharma tidak lagi membanggakan apa-apa. Mereka hanya berbagi cerita, tertawa, dan menangis bersama. Mereka menyadari, hidup sederhana lebih baik daripada hidup kaya tetapi penuh dengan keserakahan. Rina menatap mereka. Ia melihat wajah mereka yang lelah, tetapi kini dipenuhi dengan ketenangan. Ia melihat mata mereka yang dulu penuh dengan keserakahan, kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia menyadari, misinya sudah selesai. Ia berhasil memberikan pelajaran berharga pada mertuanya. Ma, Pak, kata Rina, suaranya lembut. Kami sangat mencintai kalian. Kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kami akan selalu ada untuk kalian. Tuan dan Nyonya Dharma tersenyum. Kami juga, Nak. Kami juga. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati datang dari cinta, kebaikan, dan ketulusan. Kami menyesal. Kami tahu, kami salah. Kami tahu, kami sudah terlalu jahat pada kalian. Rina dan Budi menatap mereka. Mereka berdua tidak bisa menahan senyum mereka. Ma, Papa, kami sudah memaafkan kalian, kata Budi. Kalian bisa kembali ke sana. Nyonya Dharma dan Tuan Dharma terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menangis, dan mereka memeluk Budi dan Rina. Mereka tahu, mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka tahu, mereka sudah mendapatkan keluarga yang sejati. Dan kini, setiap pagi, Tuan dan Nyonya Dharma bangun dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak lagi mengejar harta benda, tidak lagi membanding-bandingkan hidup mereka dengan orang lain. Mereka hanya menikmati setiap detik bersama anak dan menantu mereka. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa kita pada penderitaan. Harta benda bisa saja hilang, tetapi kebahagiaan sejati yang datang dari cinta dan keluarga akan selalu ada.